Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video. Tak lama sejak Alexander pergi, mereka akhirnya bebas untuk melakukan apa saja. Saat itu juga, mereka mulai melakukan hubungan seksual, membukti cinta dan kasih sayang mereka masing-masing. Sejak itu, kedua saudara itu telah hidup bagaikan sepasang kekasih. Tidur seranjang, bermesraan dan bercinta. Bagaikan dua insan yang mabuk cinta. Tak ada sesuatu pun yang disembunyikan untuk menunjukkan cinta dan hasrat birahi mereka. Sekarang, Thomas sangat gemar untuk berenang. Dia ingin menjadi seorang atlet renang yang profesional dan berharap suatu saat dia bisa menjuarai sebuah olimpiade renang. Dia sangat rajin latihan berenang dan Francisco selalu setia berada di sampingnya. Sedangkan Francisco, sekarang dia fokus dengan karirnya menjadi seorang dokter mengikuti jejak ibunya. Suatu saat, mereka berbincang-bincang di sebuah tempat bersama seorang pelatih renang. Pelatihnya itu heran dan agak cemburu melihat kedekatan Thomas dan Francisco yang begitu akrab. Saat itu juga, pelatihnya itu memberitahu Thomas kalau dia mendapat undangan untuk mengikuti sebuah olimpiade ke Rusia. Mereka berdua sangat senang mendengarkannya dan Thomas mengira hal itu candaan. Pelatih berkata kalau ia memang serius. Thomas sangat senang mendengarkannya. Namun hatinya kembali bersedih ketika si pelatih memberitahukan kalau ia harus melakukan latihan di Rusia hingga olimpiade dimulai, sekitar 3 tahun lagi ke depannya. Kedua bersaudara itu pun merasa kurang yakin dan Thomas sempat menolaknya langsung. Karena mengetahui itu adalah impiannya Thomas, sang kakak mendukungnya agar jangan melewatkan kesempatan itu. Thomas berkata kalau ia masih memikirkannya dulu. Ia pergi menemui ayahnya dan memberitahu hal itu. Sang ayah memberi saran dan mendukung dia pergi ke Rusia. Meski diterpa kebingungan dan kegelisahan, Thomas akhirnya memutuskan untuk pergi ke Rusia. Namun sebelum mereka berpisah, mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Hubungan mereka makin intim dan semakin sering bercinta. Saat itu juga, Francisco memberikan cincin pernikahan ke jarinya Thomas, berjanji agar tetap setia mencintai satu sama lainnya selama mereka berpisah. Mereka juga pergi jalan-jalan ke Buenos Aires dan tanpa enggan menunjukkan kemesraan mereka di depan umum. Orang-orang merasa heran melihat mereka. Francisco membawa Thomas ke sebuah bar. Seorang cewek datang mendekati Thomas dan mengajaknya berdansa. Thomas berdansa dengan cewek itu dan Francisco hanya menatapinya dengan kagum namun sedikit cemburu kepadanya. Akhirnya dia membawa Thomas ke sebuah sauna dan mereka berdansa di sana tanpa busana. Thomas akhirnya sudah berada di Rusia dan ia berlatih keras untuk berenang. Sedangkan Francisco berjalan menelusuri pantai di mana dirinya dan Thomas sering menghabiskan waktu bermain dan berenang. Pertama kalinya mereka hidup terpisah. Namun mereka masih sering berkomunikasi lewat video call untuk melepaskan rindu. Dan yang anehnya, karena begitu rindu dan sayangnya, mereka juga melakukan seks melalui video call dan sama-sama melakukan masturbasi. Namun hal itu tidak cukup untuk mengatasi kesepian bagi Francisco. Ia memutuskan pergi minum ke diskotik. Banyak cewek yang menatapi dan tertarik dengannya. Tetapi Francisco lebih tertarik dengan cowok pemain DJ di sana dan ia hendak mendekatinya. Namun seorang cewek bernama Bianca datang mendekati dia dan mengajaknya minum dan menari bersama. Kebetulan cewek itu teman dekat si cowok pemain DJ itu. Lewat cewek itu, Francisco bisa berkenalan dengan cowok itu. Esoknya, Francisco, Thomas dan ayahnya melakukan video call. Ayahnya berkata kalau Francisco tidak pernah menemuinya sejak Thomas pergi.
Francisco menjawab kalau dia memang tak sempat untuk menemuinya karena ia nggak punya waktu. Thomas agak kesal mendengarkan dan menanyakan apa saja yang dilakukan Francisco. Francisco dengan percaya diri berkata kalau ia pergi berpesta ke bar. Gara-gara jawabannya, Thomas merasa curiga dan agak cemburu mendengarkannya. Dia marah kepada Francisco. Sang ayah meminta mereka untuk tidak mempersoalkan hal itu. Dia meminta keluar dari video call mereka. Namun Thomas menahannya. Mereka kembali berdebat lagi dan menyalahkan satu sama lainnya. Sang ayah pun meminta Francisco untuk menemuinya esok harinya sambil makan siang. Kembali malamnya, Francisco tak tahan akan kesepiannya dan ia kembali lagi ke diskotik menemui Bianca. Tak lama, Fabio, pemain DJ itu bergabung dengan mereka dan mengajak Francisco ke rumahnya. Mereka pun lanjut minum dan mendengarkan musik di sana sampai-sampai tetangga rumahnya Fabio menegurnya. Mereka pun lanjut berbincang-bincang di sana hingga larut malam. Francisco bercerita sedikit tentang dirinya dan memberitahu kalau ia tinggal sendirian. Ia pun semakin dekat dengan mereka dan Bianca mulai tertarik dan menyukai Francisco. Esoknya, sebelum Alexander datang, Francisco menelpon Bianca untuk datang ke rumahnya di malam minggu. Alexander akhirnya datang mengganggu pembicaraannya. Alexander menghiraukan fisik dan raut muka Francisco yang terlihat kecapean dan kurang tidur. Francisco mengatakan yang sebenarnya kalau ia sering keluar hingga larut malam. Ia berkata kalau ia melakukan itu karena dia tak kuat menahan rindu terhadap Thomas. Selanjutnya, Bianca pun datang ke rumahnya Francisco. Mereka berbincang-bincang sejenak sambil melihat foto-foto keluarganya. Francisco pun mengajak dia minum dan Bianca langsung menciumnya. Francisco yang masih kaku berciuman dengan cewek mengajak meminta untuk memutar musik dulu dan mempersilahkan Bianca untuk duduk. Tak lama, mereka lanjut bercinta dan Bianca meminta Francisco untuk pelan-pelan saja. Tiba-tiba gairah Francisco pun turun dan ia meminta menyudahinya. Bianca sedikit kecewa. Bianca mempertanyakan cincin di tangannya Francisco. Francisco dengan jujur berkata bahwa cincinnya itu adalah cincin pernikahan. Dia minta maaf kepada Bianca. Meski agak kesal, Bianca berkata tak apa-apa. Dia pun langsung meminta untuk pulang. Sebelum ia pergi, dia melihat dan memuji foto manisnya Thomas bersama Francisco. Sejak itu, Francisco memutuskan untuk tidak pergi mencari hiburan ke diskotik lagi. Ia mencoba untuk setia menantikan Thomas pulang, meski menderita kesepian. Tetapi dia tetap tidak kuat melakukannya. Ia memutuskan untuk pergi ke Rusia dan menemui Thomas. Ia diam-diam datang ke Rusia tanpa memberitahu Thomas agar terkesan sebuah kejutan buatnya. Dan benar, Thomas sangat terkejut dan senang sekali melihat Francisco datang. Mereka pun kembali bersama lagi dan berpelukan begitu erat. Film pun selesai. Begitulah teman-teman alur dari cerita ini. Memang sebuah cinta yang sangat tabu dan risih didengar. Namun tak bisa dipungkiri, itulah salah satu bentuk dari cinta suci. Semoga hal seperti ini tak terjadi di kalangan kita, mencintai saudara sendiri sampai melampaui batasnya. Sekian dulu teman-teman untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan saya harap teman-teman mengerti akan ceritanya. Terima kasih telah mengikuti ceritanya hingga selesai. Dan jangan lupa memberi dukungannya dengan memberi like ke video ini dan subscribe ke channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.